Halo sobat semuanya, kita ketemu lagi masih di channelnya Komentator Palsu. Channel yang suka cerot meski gak pernah wik-wik. Kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul Foxtrot Six, di mana film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang berjuang menyelamatkan negaranya dari ketamakan rejim yang sedang berkuasa. Oke, gak usah banyak bacot lagi, kasihan yang kuotanya sekarat, takut nontonnya gak tamat. Pas mau klimaks, sinyalnya malah dicabut. Kayak enak banget kan? Baiklah, kita mulai sekarang biar cerotnya bareng-bareng. Di scene awal diceritakan bahwa dunia mengalami krisis pangan yang sangat parah. Indonesia sebagai negara agraris dan dipimpin Presiden muda Indra Siswadi ingin berusaha menjadi pusat pangan dunia. Setelah itu scene berpindah ke seorang pria bernama Angga yang sedang menunggu kekasihnya bernama Sari. Dia seorang jurnalis. Angga memberikan sebuah cincin sebagai keseriusan hubungannya pada Sari. Namun Sari buru-buru berangkat karena dia harus mewawancarai Presiden Indra Siswadi. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2031, kelihatannya teknologi semakin maju dan tenaga orang makin gak guna. Angga melihat berita bahwa reporter Sari Nirmala dikabarkan menghilang bersama lusinan orang pro-reformasi. Angga diundang rapat oleh para pemimpin Partai Piranas. Dia mengemukakan bahwa Partai Piranas sedang dalam keadaan bahaya karena sudah tidak dipercaya lagi rakyat. Dan dia mempunyai ide untuk menghentikan gerakan reformasi yang dibuat oleh sebagian rakyat. Angga pun dipercaya memimpin misi itu bersama Wisnu sang serigala. They want you to lead the operation with the wolf himself. Wisnu. What? Wisnu pun memperkenalkan sebuah baju prototip yang apabila dipakai bisa membuat orang menghilang. Anjay, canggih euy. Cocok jangan ong tatangga manimah. Tiba-tiba di luar terjadi keributan dan Angga pun ditangkap oleh kelompok pro-reformasi. Angga sempat melawan, tapi tiba-tiba Sari datang dan menjelaskan bahwa dia juga bagian dari kelompok reformasi itu untuk menentang pemerintahan Piranas yang zalim. Dia pun memberitahu bahwa anak perempuan ini adalah putri Angga, hasil dari pengecrotannya di kebun singkong dulu. Tiba-tiba Spek memberitahu semua orang untuk pergi, dikarenakan ada penyerangan. Ternyata mereka semua adalah anak buah Wisnu. Who's in charge? Spek, Angga, Sari, dan Dinda berhasil lolos melalui jalan rahasia. Angga pun dibawa ke sebuah tempat bekas mall, di mana di sana banyak sekali orang-orang yang dalam keadaan mengkhawatirkan. Angga pun bertemu dengan Presiden Indra Siswadi yang sudah digulingkan akibat tidak mau patuh pada kebijakan yang diterapkan oleh Partai Piranas. Angga meminta bantuan pada Suganda, orang yang ia percayai di kongres itu.
Namun dia tak bisa membantu, malah Suganda mengatakan bahwa Angga telah masuk daftar eksekusi geram. Your name's on the Grum kill list. Angga dan Spike akan merencanakan penyerangan dengan cara merekrut beberapa orang yang sesuai dengan rencana mereka. I'm in. Orang yang pertama direkrut adalah Ogs. Sempat menolak, namun berkat pengertian ibunya, dia pun akhirnya ikut. Yang kedua adalah Bara. So it's a suicide. Yang ketiga Tino. Meskipun dia meminta DP terlebih dahulu sebelum bekerja. Yang keempat adalah Ethan, blogger dan juga bisa meretas sistem. Ethan pun melihat bahwa akan ada eksekusi para senator yang akan dilakukan oleh partai Piranhas. What is this? Nothing but These are targets. Dan benar saja, rombongan senator dihadang Wisnu CS. Tanpa pikir panjang lagi, Wisnu dan pasukannya menembaki rombongan para senator itu. Beruntung, Angga CS berhasil menjemput para senator dan membawanya ke markas. Stick to the plan. I'll tell you where to go. Namun sesampainya di markas, Angga malah melihat Sari dalam keadaan disekap. Ternyata Wisnu datang lebih cepat. Wisnu pun menyuruh Angga menyalahkan para senator itu atau Sari akan dibor. Nah dibor? Emang apanya yang dibor teh? Kepala atau apanya sih? Wisnu pun menyalahkan para senator itu dan my god, apa yang terjadi? Wisnu menggantung semua para senator itu sambil merekamnya. Dinda! Dinda, it's okay, baby. Tak cukup sampai di situ, Wisnu pun menyuruh Angga untuk memilih mana yang akan pertama Angga selamatkan. Kekasihnya yang dalam keadaan disekap atau putrinya yang berada di lift yang sebentar lagi liftnya akan jatuh akibat dipasang bom. What are you doing? She's in there! Bom pun meledak dan membuat lift terjatuh. Namun Dinda coba oprak-oprek listrik sehingga lift pun berhenti. Angga yang ternyata bukan bapak yang baik pun gagal menyelamatkan kekasihnya yang harus jatuh ke bawah jahanam. Angga pun kini berusaha menolong putrinya. Namun ketika semua sudah selamat, malah dia dan putrinya terjebak dan jatuh ke bawah. Beruntung temannya datang menyelamatkan mereka berdua. Video tewasnya 7 senator pun kini jadi berita hangat di stasiun televisi nasional. Dengan menuduh anggota separatislah yang membunuh 7 senator tersebut. Angga dan teman-teman bertekad mengacak-kadutkan markas Piranhas dengan cara menyerang langsung ke Menara Piranhas.
Sementara itu di ibu kota masih diberlakukan darurat militer, mengingat masyarakat kekurangan makanan dan banyak yang perebut sangu. In the city as the nation is on a nationwide manhunt. Kembali ke pasukan yang berhasil masuk ke area markas. Target loose. Hold for visual. You two, hands up! Ethan berhasil mengambil alih ruang kontrol dan mematikan semua listrik. Spike sebagai sniper, Oaks dan Tino menempelkan bahan peledak di tiang dinding. Sementara Angga dan Bara terus merangsek masuk mencari jalan buat ke menara. Bara yang memiliki hobi gelut mencoba bertarung 1 lawan 1 melawan pasukan Kopasjat alias Komando Pasukan Hajat. Setelah satu persatu berhasil dikalahkan, kini Bara yang sudah tidak berdaya harus berhadapan dengan Letnan Kopasjat. Tapi ternyata gak butuh pistol atau nuklir. Cukup dengan sikat gigi saja, Letnan Kopasjat itu berhasil dikalahkan. Kita ke Angga dan Oaks yang sedang baku tembak dengan Kodiaks. Spike pun membantu dari atas dengan menembakkan pelurunya ke kontrol Kodiaks itu, sehingga Oaks dengan mudah menghabisi si Kodiak. Meski Oaks harus tewas akibat terkena peluru. Sementara itu dari atas menara, Spike bertarung sendirian melawan musuh. Tino menyuruh Angga untuk pergi ke lift yang sudah dia atur langsung menuju VIP gedung. Balik lagi ke Spike yang ternyata belum selesai bertarung. Kali ini lawan yang ia hadapi adalah si Saprol pemilik baju transparan itu. Dengan sedikit tipuan, Spike akhirnya berhasil menyelesaikan si Saprol. Kita ke Tino yang tewas setelah baku tembak dengan musuh diikuti Spike yang baledeg jatuh ke bawah. Kita ke Angga yang tadi naik lift ternyata bertemu dengan Ethan yang kini berbaju Kodiaks. Mereka terus merangsek ke dalam dan menemukan kepala media Hengki Laksono. Angga pun memaksa Hengki untuk membuat video pengakuan atas keserakahan partai Piranhas. Namun belum juga selesai, Hengki sudah ditembak Wisnu sekaligus menusuk Ethan dari belakang. Just stop. Tak lama kemudian, Presiden Ahmad Barona muncul dan mengatakan bahwa semua yang terjadi di negeri ini adalah ulah dirinya dan partai yang mengusungnya. You set them alive! Sang presiden pun pergi untuk mengadakan pidato kepresidenan. Terjadi pertarungan antara Wisnu dan Angga di tempat parkir helikopter. Pertarungan sebenarnya bisa dimenangkan Angga, namun Wisnu licik. Dia mengeluarkan pistol dan berhasil menembak Angga. Waduh, masa modar kabeh sih lakona? Kumaha ya teh film teh ajik? Sang presiden pun memberikan pidato pada rakyatnya tentang penuntasan kelaparan dan akan membersihkan kelompok separatis yang dianggap sudah mengkhianati bangsa.
Begin! Namun tiba-tiba sebuah rekaman video muncul di layar utama tentang pengakuan presiden atas konspirasi dirinya yang membuat seluruh rakyat marah dan ricuh. This is a setup! Sementara Wisnu dan pasukannya dikeroyok warga yang kecewa dengan pemerintah. Dan ternyata Angga masih hidup. Dialah yang mengunggah video pengakuan itu ke server pusat Piranas. Presiden goblok itu pun kini ditangkap dan diadili di pengadilan internasional. Ada 4 peti jenazah yang akan diberi penghormatan terakhir. Dari fotonya sih Ethan, Tino, Og, satu lagi mungkin Spek. Kenapa gak ada fotonya ya si Spek mah? Mungkin karena dia mah percaya sama mitos. Katanya kalau banyak dipoto itu suka ngurangan umur. Itu berarti hanya tinggal Angga dan Bara yang masih hidup. Film pun selesai. Buat kalian yang mau jadi pahlawan kayak mereka di era sekarang, gak usah ribet-ribet ikut perang. Cukup ikuti panduan RT RW setempat ya. Kalau disuruh kerja bakti, jangan pura-pura ketiduran atau masukin sendal ke rumah biar disangka lagi gak ada orang di rumah. Itu sama saja kalian ka era kualoh dan gak patriotik.